Kita adalah Wira Inspira, berdiri penuh rasa bangga, mengangkat cerita setiap usaha, dari Sabang sampai Merauke sana, menembus batas. Seperti yang sudah saya janjikan, di siang hari ini saya akan berbincang dengan salah satu pengelola dari Telkom Indonesia untuk cabang Cianjur. Boleh langsung kita sapa aja ya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Boleh dengan Bapak Sabar ya Pak ya? Ya, dengan Sakban. Oh Pak Saban, mohon maaf ya. Pak Saban. Ya. Pak Saban ini sebagai pengelola di Telkom Cianjur ya Pak ya? Betul. Betul, kebetulan hari ini kita ada aktivitas bersama teman-teman UMKM Cianjur ya Pak ya, yang tentunya disponsori dan didukung oleh Telkom. Boleh diceritakan sedikit Pak untuk program ini? Boleh. Terima kasih atas kesempatannya. Kebetulan di Telkom itu ada salah satu divisi namanya divisi SRC, itu sebagai bentuk divisi untuk pengelolaan tanggung jawab sosial kepada lingkungan sekitar dari perusahaan Telkom. Nah, salah satunya dalam pengelolaan itu yaitu untuk pemberdayaan UKM gitu yang ada di sekitar lingkungan Telkom. Nah, salah satunya juga programnya itu ada selain bantuan ke UKM, ada bantuan lingkungan sosial juga seperti pendidikan, terus pelestarian lingkungan hidup dan ketahanan pangan dan lain-lain juga gitu. Untuk bencana-bencana juga kita ada yang ada divisinya sendiri. Nah, untuk yang satu ini kebetulan untuk akhir tahun ini kita concern ke si pembinaan UKM karena kita juga mengetahui bahwa UKM itu merupakan sebagai roda penggerak perekonomian. Jadi kita wajib mendukung supaya nanti kita untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh pemerintah. Gitu. Nah, makanya salah satunya dengan mengadakan pembekalan untuk UKM supaya mereka bisa lebih maju dalam bidang usahanya. Salah satunya dengan mengadakan pelatihan seperti yang kita tadi laksanakan begitu. Berarti ini salah satu jenis bantuan ya, jenis bantuan yang diarahkan ke UMKM untuk pengembangan SDM juga tentunya untuk UMKM-nya. Nah ini sebenarnya untuk program ini sudah berjalan berapa lama Pak? Untuk program ini, untuk pembinaan sendiri kita baru fokus di 2003 awal sampai sekarang. Yang sebelumnya kita fokus di pendanaan. Jadi kita bentuk tanggung jawab sosialnya kita untuk ke UKM itu kita ngasih untuk permodalan gitu, bantuan permodalan. Nah, sekitar akhir 2022 ada kebijakan dari Kementerian BUMN bahwa Telkom tidak berhak tidak bisa lagi untuk menyalurkan bantuan modal secara langsung, akan tetapi dialihkan ke BUMN lain yaitu BRI gitu. Oh begitu. Jadi awalnya program ini adalah untuk pendanaan UMKM ya, untuk permodalan begitu ya. Itu kita udah mulai dari tahun 2021 itu. 2021. Tapi itu untuk pendanaan sendiri udah berjalan. Maksudnya ada dampak positifnya nggak ke UMKM-nya? Pasti UKM kan yang biasanya butuh modal, yang biasanya ke bank, gitu ya? bank yang belum bankable atau apa, kita bisa fasilitasi kalau dulu betul. Nah, untuk bantuan permodalannya seperti itu. Jadi pada saat itu memang permodalan cukup salah satu kebutuhan dari UMKM yang ada di Cianjur mungkin ya Pak ya. Sehingga ketika berubah di tahun 2003, nah kalau untuk dari jenis sektor UMKM-nya sendiri ada batasannya nggak, harus ada misalkan dari bidang fashion atau dari kuliner aja atau semua aspek UMKM? Sebetulnya semua aspek ya kita, tapi untuk yang kita prioritaskan itu kan sektor industri. Karena kenapa sektor industri? Karena mereka bisa berpotensi untuk menyerap tenaga kerja lebih banyak. Dan kita bisa membantu pengentasan kemiskinan yang berada di sekitar si UKM itu. Nah, untuk yang produknya kan ada 3 kita, food, fashion, and craft itu yang kita prioritaskan gitu ya. Itu seperti itu. Yang lainnya juga tidak menutup kemungkinan untuk kayak pertanian, kayak perkebunan, peternakan juga kita bisa bantu. Oke, jadi untuk UMKM ini sebenarnya tidak dibatasi, cuma untuk saat ini diprioritaskan untuk 3 UMKM aja ya Pak. Kebetulan kan hari ini juga udah mengundang 30 UMKM ya. Untuk hari ini Telkom sudah memberikan fasilitas begitu ya untuk pembinaan di 30 UMKM yang ada di Cianjur. Nah sebenarnya tujuan, untuk teknologi dan digitalisasi sendiri Pak,
Telkom bagaimana sih pandangannya terkait dengan UMKM yang memang sudah menggunakan akses digital untuk contoh pemasaran dan lain-lainnya? Maksudnya gimana? Menurut Bapak sendiri, untuk teknologi di UMKM itu mereka sudah maksimal belum sih atau penggunaannya gitu? Ya, selama ini saya lihat ya emang masih kurang ya untuk penggunaan teknologinya, makanya Telkom selama ini terus-terusan mengenalkan produk-produk digitalisasi yang dimana emang wadahnya kita gitu untuk pendukung digitalisasi, karena kita emang si backbone-nya kan ada di kita gitu untuk akses internetnya. Nah, makanya kebanyakan masih gagap teknologi juga gitu untuk pemasaran, untuk pengelolaan keuangan, untuk pengelolaan usahanya masih manual. Makanya kita salah satunya mengadakan pelatihan ini sekaligus juga profiling ini. UKM ini udah masuk kategori yang mana nih? Udah kategori untuk dia masih di basic atau udah di tengah atau udah di atas gitu nanti. Gitu ya. Nah, nanti ke depannya kita sesuaikan pelatihannya untuk yang basic disesuaikan dengan kebutuhan mereka gitu. Jadi sementara ini yang tadi kita lakukan karena baru pertama mungkin sebagai perkenalan juga, terus sebagai profiling juga gitu. Betul sekali Pak, karena faktanya sendiri gitu ya Pak ya, di Cianjur sendiri itu kebanyakan emak-emak gitu ya. Betul. Untuk UMKM itu emak-emak, jadi agak sulit juga sih untuk pengenalan teknologi dan digitalisasi, khususnya untuk di dunia pemasaran gitu ya. Betul. Terkadang kan untuk saat ini juga lagi booming untuk di marketplace dan segala macam. Nah, apakah sih ada nggak sih dari Telkom sendiri menyediakan platform khusus untuk pemasaran produk UMKM secara online? Ada kita ada dari Kementerian BUMN kita namanya ada Padi UMKM. Padi itu namanya Padi Pasar Digital, singkatan dari Pasar Digital. Pasar Digital. UMKM di situ di Padi itu sama kayak platform kayak di Shopee gitu, bisa diakses sama luar juga. Tapi yang jadi kelebihan kita di Padi itu B2B, business to business. Jadi si BUMN itu kalau ada pengadaan dari anjuran kementerian itu dianjurkan untuk mengambil si pelaku yang dari anggota Padi UMKM gitu. Jadi kita ada fasilitasnya gitu untuk itu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita untuk urusan digital insya Allah kita di penyediaan platform sampai aplikasi juga kita tersedia gitu. Luar biasa ternyata Pak Sakman ya. Ternyata dikira hanya memberikan fasilitas untuk pembinaan aja, ternyata sampai juga untuk sampai ke pemasaran dan juga mungkin ada tahapnya juga yang tadi Bapak bilang ya, ada yang dari awal mungkin dari beginner, kemudian intermediate dan sampai expert, itu nanti tergantung dari si UMKM itu untuk diberikan pembinaan gitu ya. Profilingnya kan kemarin waktu sebelum pelatihan kan saya ngirimkan forum untuk diisi untuk diisi ya. Sebetulnya itu forum untuk mengukur juga gitu, itu tingkat UKM itu udah sampai di mana gitu dia itunya gitu. Baik. Ya, mungkin itu ya yang terkait dengan teknologi dan digitalisasi yang memang sudah diberikan Telkom, dan ternyata ada juga platformnya buat teman-teman yang mau gabung. Mungkin itu kayak e-katalog juga gitu ya Pak ya? Bisa disebut e-katalog juga ya? Sama sih sebetulnya kan kayak e-commerce ya, kayak itu di situ bisa dilihatin produknya, juga bisa langsung beli juga di situ bisa gitu. Dan kelebihannya sendiri dari Padi UMKM itu di situ menyediakan tentang pinjaman permodalan gitu, kredit, ada kreditnya ada kredit juga ya? Di situ. Nah, ini sebagai daya tariknya sendiri buat UMKM apabila ada yang misalnya dapat orderan di Padi UMKM itu nanti kalaupun dia nggak bisa untuk menyediakannya, misal kekurangan modal, bisa dari situ dulu ya? Bisa untuk mengajukan pinjaman ke Bank Himbara dengan syaratnya invoice. Ada invoice yang dari Padi UMKM itu, betul. book itunya syaratnya gitu. Jadi bisa dipermudah itu untuk syaratnya, nggak usah yang ribet-ribet lagi. Luar biasa. Jadi Padi ini juga bukan sebuah platform juga, tapi memberikan solusi juga ya. Betul. Karena terkadang ketika memang ada orderan banyak, UMKM bingung nih uangnya dari mana gitu ya. Sedangkan untuk pembayaran kan kadang setelah selesai pengerjaan baru dibayarkan. Nah ini dari aplikasi Padi ini bisa memberikan solusi juga buat teman-teman ya. Nah ini kalau berbicara masalah dampak dan manfaatnya,
Ada nggak sih UMKM yang sudah merasakannya begitu Pak? Contoh UMKM yang memang sudah melakukan pembinaan dengan Telkom dan saat ini menjadi level up atau semakin baik dari segi pemasaran atau perluasan jaringannya gitu. Untuk yang udah berhasil ya, disebut berhasil ya gitu. Sebetulnya ada sih banyak beberapa orang ya, barangkali pelaku UMKM udah pada kenal. Ya, salah satunya Ibu Dwigi yang Bu Dwigi, yang kita udah lama bekerja sama dengan beliau. Terus ada yang dari Cipanas itu yang dulu tuh namanya siapa ya, lupa lagi. Yang Keitabi itu siapa? Keitabi ya. Nah, Patrisna kayak ya? gitu ya, Mbak Trisna. Terus siapa lagi ya? Kayak udah saya lupa lagi saking banyaknya. Jadi memang ada sih, ada banyak sudah selesai melakukan pembinaan dan sudah diaplikasikan gini Pak ya? Kalau kita kayak ini kalau kayak Bu Dwigi gitu misalnya, kalau kita udah bina, dia udah berhasil, udah sampai level up gitu misalnya. Nah, nanti dia tugasnya membawahi lagi. Nah, jadi kita jadi estafet diestafetkan gitu. Jadi dari kita membentuk suatu hero lah disebutnya, betul. Lokal hero disebutnya lokal hero. Nanti si lokal hero itu meneruskan apa yang kita canangkan awal gitu. Betul. Nah kebetulan untuk hari ini yang saya ikutin, saya dapat undangannya dari Namina ya, dari PT Namina Digital Indonesia. Mungkin itu nanti the next Dwigi dan the next Keitabi mungkin Pak ya? Betul. Kebetulan kalau Bu Namina yang tadi, Bu Santi tadi dari awalnya emang udah jadi gitu ya, seibunya mungkin yang nanti yang di bawahnya bisa kita bantu juga untuk seperti Bu Santi yang lainnya gitu. Betul. Jadi memang bukan hanya untuk satu UMKM aja Pak ya, tapi lebih ke universal UMKM yang ada di Cianjur begitu Pak. Satu lagi mungkin Pak ya, tantangan atau perbaikan dari program ini seperti apa nih Pak? Tantangannya kebetulan ya untuk si pengelolaan UMKM itu kan sekarang yang banyak juga ya yang dari dinas lain, dari BUMN lain. Nah itu mungkin kita berlomba-lomba untuk siapa yang lebih bisa memajukan UMKM yang secara cepat, secara tepat, dan supaya bisa mengantarkan UMKM bisa mandiri lah gitu. Mandiri. Nah, mungkin yang paling saya rasakan itu awareness si UMKM sendiri sebetulnya yang jadi tantangan saya gitu. Jadi kalau ragu-ragu mereka tuh bukan, mungkin saya sudon aja mereka belum siap, tapi memang belum yakin aja lah gitu. Nah itu sebagai tantangan saya buat meyakinkan mereka bahwa dengan adanya digitalisasi, dengan adanya modernisasi, itu bukan sesuatu yang ditakutkan lah, tapi emang dibutuhkan. Gitu. Dibutuhkan, dan kalau kita manfaatkan dengan baik itu bisa menjadi cuan juga gitu ya Pak ya? Bisa untuk keuntungan pribadi mereka juga gitu. Jadi memang itu kesadaran dari teman-teman UMKM ya, kalau kita memang mau maju itu memang berawal dari diri kita sendiri. Kalau kita udah yakin, insya Allah lah banyak jalan ya Pak ya, banyak jalan termasuk dari program Telkom ini. Banyak jalan yang mau ngebantu lah. Nah sebenarnya itu, karena kan katanya kebanyakan sih UMKM itu ketika ada orderan nggak ada modal, padahal ada juga yang akan membantu gitu ya. Kurangnya informasi terkait digitalisasi ada juga yang akan membantu juga. Nah sebenarnya itu kesadaran yang paling utama ya Pak ya. Nah paling itu Pak yang memang saya ingin tanyakan terkait dengan program yang ada di Telkom. Nah kebetulan saya juga lihat nih ini mungkin salah satu pendukung juga ya buat UMKM. Betul. Ini ada apa nih Pak? Orbit Star G1 ya? Ya, itu selain kita produk yang sudah diketahui seperti IndiHome, nah ada lagi yang untuk khusus untuk pebisnis UMKM namanya IndiBiz. Nah itu IndiBiz, nah bisnya itu bisnis, itu kelebihannya sendiri si bisnis ini dia nggak ada FUP, nggak ada batasan gitu, kuota gitu ya. Nah untuk streamingnya juga 1 berbanding 1 gitu, jadi download 1 upload 1, jadi untuk streaming, untuk uploading itu gak bakalan ada kendala gitu ya, gak ada buffering insya Allah lah. Langsung lancar 100%. Nah, makanya yang selain itu juga ada banyak fitur-fitur add-on yang bisa mendukung UMKM kayak seperti Ocha gitu. Ocha itu kayak kalau kita lewat
tempat usaha kita suka dapat SMS atau promo. Nah itu di Indibis itu ada. Nah yang ini namanya Orbit. Ini kebetulan mau akses high speed internet juga, tapi ini mobile gitu, bisa dipindah kemana-mana dengan menggunakan jaringan Telkomsel gitu. Nah, jadi barangkali kayak modem lagi gitu. Nah, ini kayak modem, tapi modem dengan kecepatan yang tinggi kayak gitu. wifi. Hampir sama dengan wifi yang di rumah gitu. Ini bedanya bisa dibawa kemana-mana. Lebih fleksibel lebih mungkin fleksibel. Ini bisa dibawa ke mobil, pakai colokan yang ada di mobil. Kalau yang motor juga bisa. Kalau ada yang support motor yang sekarang kan udah ada colokan gitu ya. Nah ini koneksinya bisa dibawa kemana-mana. Ini nggak ada. Ini sifatnya kayak handphone lagi, bayarnya kuota, bayar kita beli kuota gitu. aja Gitu gitu. ya. Nggak bayar kayak IndiHome di kalau Indibis kan dipakai nggak dipakai bayar segitu. Kalau ini mah bayar sesuai pemakaian aja gitu. Kalaupun habis ininya nggak dibayar ya udah berarti putus gitu. Bisa Tapi nanti gitu. dibayar lagi, nanti hidup lagi gitu. Gitu. Nah, jadi Indibis sama Orbit ini juga salah satu untuk penunjang teman-teman kami ya. Betul, untuk digitalisasinya. Digitalisasi. Nah, kalau yang ini Nah, ini untuk kita ada namanya EasyCam. Ini kamera CCTV pakai IP. Ini aksesnya pakai WiFi juga, nggak usah pakai kabel-kabel, nggak usah pakai apa namanya tuh yang kotak gitu tuh. adaptor. Yang penyimpanan itu namanya tuh ya. Nah, itu kita ada penyimpannya ada di cloud. Terus ini nggak statis, bisa bolak-balik. Ini sangat berguna buat UMKM yang punya toko terpisah dari rumah atau punya cabang toko yang di mana-mana Seperti gitu. saya, Pak. Nah, betul. Nanti pasang deh. Nah, Bapak, Ibu-ibu bisa mengakses atau bisa memonitoring usahanya dari jauh, dari mana saja. Mungkin bisa sambil liburan juga. Nah, untuk mengaksesnya bisa, karena ini selain gambar juga bisa komunikasi dua arah gitu. Jadi bisa kita berbicara ke yang dekat kamera juga bisa berbicara ke kita gitu. Nah, itu kalau kata saya ini sangat menunjang untuk UMKM gitu, untuk memonitoring usahanya gitu. Luar biasa Pak Saban. Nah, setelah kita mendengar ya, ternyata dari paparan dari Pak Saban mengenai dengan program dari pengembangan UMKM itu bukan hanya pembinaan aja, tapi juga fasilitas digital juga Telkom menyediakan gitu ya Pak ya. Nanti kalau misalkan mau order atau mau beli bisa langsung datang ke Telkom aja ya? Betul, datang aja ke di sini kita di Gerapari di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 9. Kalau di Google namanya Plaza Telkom Cianjur. Plaza Telkom Cianjur. Di searching aja di situ. Siap Pak. Baik sahabat UMKM, cukup menarik ya perbincangan kita dengan Pak Saban siang hari ini. Tentunya buat teman-teman yang mau ngasih masukan atau saran juga boleh ya nanti di inbox ataupun langsung bisa menghubungi PT Namina Digital Indonesia untuk podcast selanjutnya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya di Wira Aspira Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kita adalah Wira Inspira, berdiri penuh rasa bangga, mengangkat cerita setiap usaha, dari Sabang sampai Merauke sana, menembus batas.